Kita lihat tema kita menarik sekali. Pelayanan yang mendewasakan. Koma, terus titik-titik, ada pertanyaan. Kapankah? Jawabannya kapan? Pelayanan yang mendewasakan. Jawabannya kapan? Ayo. Loh, kok nggak bisa jawab? Sudah 3 pleno, sudah ada khotbah. Ayo, kapan kira-kira? Kan ditanya kapankah? Kapan? Hari ini. Jangan hari ini, jangan selalu muda, kelamaan. Karena begini, kalau pelayanan kita tidak bisa mendewasakan jemaat, maka jemaat tetap anak-anak. Betul? Bahayanya kalau murid Tuhan Yesus tetap anak-anak. Kita lihat 2 ayat ini. Bahayanya di sini. Yang pertama 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Wih, itu menakutkan. Kalau pelayanan kita tidak bisa mendewasakan jemaat, akibatnya besar, saudara. 2 Korintus 11 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Semua yang bawa Alkitab dan masih mengikuti di rumah, baca sama-sama ayat ini. 2 Korintus 11 ayat 2. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Apabila pelayanan kita tidak bisa mendewasakan jemaat, maka jemaat tetap anak-anak. Tolong dicatat. Padahal surga berharap saudara dan saya menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Katakan amin. Saudara, maka itu ada firman yang luar biasa. Aku cemburu kepada kamu. Paulus itu rasul. Rasul adalah pelayanan yang mempersiapkan jemaat jadi dewasa. Kenapa aku cemburu? Karena aku telah mempertunangkan kamu. Kita ini calon mempelai Kristus. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, sejak Tuhan Yesus naik ke surga lebih dari 2000 tahun yang lalu, sebagai mempelai pria, dia sudah sangat siap enggak untuk menikah? Sangat siap. Tapi yang jadi masalah belum siap siapa? Kita masih pakai daster, rongan rambut, maaf. Karena kita belum dewasa. Saudara bayangkan, semua kita pasti pernah menghadapi pernikahan. Apalagi kita gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, pernah bukan menunggu pengantin 1 jam lebih, enggak datang-datang. Nah, biasanya yang suka terlambat pengantin laki atau pengantin pria? Ayo ngaku. Ayo, yang suka terlambat pengantin laki, pengantin pria, pengantin perempuan. Ayo. Nah, kenapa pengantin perempuan ribet dan sering telat? Dan ternyata konsep itu ada pada gereja juga. 2000 tahun lebih mempelai laki-laki menunggu. Siapa yang belum siap? Siapa yang belum siap? Gereja. Maka itu tema yang saudara pilih ini luar biasa. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita membawa kedewasaan. Ditanya kapan? Harus jawab hari ini dan selanjutnya. Karena
apabila kita tidak menjadi mempelai Kristus yang dewasa, nanti kita lihat akibatnya. Setan makin merajalela. Hal kedua yang membuat pelayanan gereja tidak mendewasakan jemaat, ini dia Efesus 4. Kita lihat Efesus pasal 4. Enggak main-main, saudara. Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan mempercayai kami sebagai rekan sekerjamu, mampukan kami untuk bisa mendewasakan jemaat yang Tuhan percayakan. Ayat yang ke-14. Mulai 13. Efesus 4, 13, 14. Kita lihat. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada kalimat kedewasaan bagaimana? Penuh. Nah ini loh. Jadi target Tuhan kepada kita yang dipilih untuk menjadi rekan sekerjanya, supaya saudara dan saya yang dapat kepercayaan menjadi pelayan gereja, pelayan jemaat, membuat jemaat itu punya pengenalan yang benar tentang Kristus Yesus Tuhan, dan kita membawa jemaat masuk kedewasaan penuh. Dan bagaimana? Baca, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tadi pagi saya masih sempat konseling calon pernikahan. Sebetulnya tahun lalu mereka menikah, tapi karena COVID ditunda. Nah, tadi pagi dalam konseling saya dengan mereka berdua sampai kepada kalimat ini, yaitu mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Suatu pernikahan akan bermasalah membentuk rumah tangga kalau dua orang itu tidak dewasa, betul atau tidak? Apa akibatnya kalau pernikahan tidak dewasa? Jawabannya begini, papa mamanya pasti lebih lucu dari anaknya. Ngerti nggak kalimat ini? Loh, cepat jawab dong. Apa jadinya kalau ibu bapaknya lebih lucu dari anaknya? Karena salah menikah, belum dewasa. Tapi dia umur 40, nggak peduli. Angka umur bisa banyak, tapi karakter dewasa belum tentu menyamai angka umurnya, betul atau salah? Nah, ini penting. Lalu hal yang kedua, saya sampaikan kepada mereka, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maaf ya saudara, maaf. Tolong rekan-rekan gembala kalau setuju jawab yang kencang. Saya itu heran saudara, dari banyak konseling pranikah, mengapa calon pengantin perempuan itu kok lebih banyak yang lebih dewasa daripada pengantin laki? Rekan-rekan pendeta, betul atau tidak pengalaman saya ini saudara alami tidak? Nah, ini yang berbahaya. Dan ini cara iblis. Bukankah firman mengatakan siapa kepala dalam keluarga? Wah, jawab. Suami. Penanggung jawab keluarga itu suami. Maka itu banyak calon-calon suami tidak dewasa. Ada berapa faktor penyebab tidak dewasanya seorang pria? Satu, faktor mama. Maka itu begini mama-mama, dengarkan. Ketika anak-anak itu hampir umur setahun, kurang lebih setahun, jangan dilarang kalau anak kita sudah mau makan sendiri. Betul? Nah, dari situ
Seorang pria rusak karakternya ketika sejak umur hampir setahun mau makan sendiri karena dia sadar ini tanggung jawabku. Tetapi mamanya ambil alih. Biar mama aja yang nyuapin. Takut tumpah, apalagi kotor, apalagi banyak mainnya, apalagi percaya diri, apalagi serius saudara. Nah, dari makan sendiri, kalau mama ambil alih, ini yang merusak. Kalau dia nanti dewasa jadi suami, dia nggak bisa tanggung jawab. Apalagi ketika mama terlalu sayang pada anak itu, maka ketika anak ini mau mengerjakan apa saja, ada kalimat biar mama saja, biar mama saja. Sering nggak mama berbuat seperti itu? Mama seperti ini menciptakan perampok. Serius, karena anak ini nggak bisa bertanggung jawab sebab apa-apa mamanya. Maka itu salah satu persyaratan saya kalau konseling pranikah, seorang calon suami saya tes 3 hal. 1, bisa cuci pakaian sendiri nggak tanpa mesin cuci, harus pakai tangan, harus. 2, bisa melicinkan pakaiannya sendiri tidak? Ayo laki-laki dengar ini. 3, bisa masak nasi sendiri nggak? Nah, itu pakai rice cooker goreng. Kalau 3 nggak bisa, pernikahan dibatalkan. Serius? Betul? Loh iya harus begitu. Tapi banyak gadis goblok. Ketika ketemu calon suami pemalas, ada yang berkata gini, nggak apa-apa Pak Pendeta asal dia ganteng, goblok kamu. Betul nggak? Gadis goblok menikah dengan cewek cakep tapi malas. Engkau jadi pembantunya seumur hidup, tahu? Oh nggak ada yang ngamen anak-anak perempuan ini. Serius saudara. Maka itu harus punya keseimbangan. Nah ini konsep penting. Maaf saya harus ngomong. Tidak sedikit keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, keluarga pelayan jemaat rusak karena struktur pemerintahan surgawi terbalik. Maka itu istri jangan merasa lebih hebat dari suami. Maaf, jangan setelah khotbah ini saya dikeroyok oleh para istri. Awas. Lu serius saudara. Maka itu lihat fakta. Lihat dari 7 presiden Indonesia, hitung berapa presiden dikuasai oleh istrinya. Dan tiap kali ada presiden yang dikuasai istrinya, catat pemerintahnya pasti kacau. Betul atau salah kalimat ini? Lihat Salomo, raja hebat, tapi yang merusak adalah istri. Serius, dari 7 presiden itu, berarti cuma 6 ya, karena 1 presiden perempuan, Ibu Megawati. Lihat dari 6 presiden, maaf. Lihat ibu negara kita sekarang, Ibu Iriana, tunduk gak, hormat gak pada suami? Hormat, luar biasa. Jarang kelihatan tampil, gak seperti yang sebelumnya. Ini serius. Maka itu dengar begini, jangan tersinggung. Dalam pernikahan hanya ada berapa kepala, hanya berapa badan? 1 kepala, 1 badan. Jangan tersinggung, saya pakai pertanyaan ini. Yang punya otak yang mana? Jawab, yang punya otak yang mana? Tolong catat, jangan kemana. Berarti istri itu gak punya otak. Lu kok tertawa? Lu jangan. Iya atau tidak, maafin. Maka itu rumah tangga rusak ketika ada 2 otak di rumah itu.
Betul? Kalau rumah tangga ada 2 otak, itu namanya keluarga otak-otak. Saudara, kita boleh sambil tertawa, tapi ini pekerjaan setan. Betul tidak? Sedih ketika saya melihat, saya sudah keliling ke banyak gereja di Indonesia, dari pedalaman sampai ke kota-kota besar. Ketika ibu gembala lebih dominan dari bapak gembala, izinkan saya mengatakan kalimat ini 100%. Istri yang lebih dominan dari suaminya itu pasti roh Isabel. Catat dalam nama Yesus. Saya tanya kepada saudara, betul atau salah kalimat ini? Roh Isabel. Ngeri, saudara. Kenapa Pak Ketua? Oh ya. Kata Pak Ketua, yang bilang betul cuma bapak-bapak, ibu tidak. Saudara, bahaya. Tahun ini, tahun ke-49 saya melayani Tuhan. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan hebat rusak ketika peranan terbalik. Tolong perhatikan. Maka itu kalimat terakhir ayat 13 ini yang sesuai dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kebetulan dalam konseling tadi pagi, istrinya ini master S2, suaminya hanya S1. Saya bilang pada mereka, hati-hati. Di luar rumah kamu istri pemimpin karena master, tapi waktu pulang ke rumah, masternya harus dipakai tidak? Tidak, tetap istri, ibu rumah tangga. Kenapa urusan ujung urusan dapur, kasihan Ya, jadi ini konsep yang ada. Nah, lihat ayat 14. Apa yang terjadi ketika gereja tidak dewasa? Ayo baca sama-sama ayat 14 Efesus 4. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi siapa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu menurut dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lihat, ini yang saya maksudkan. 2 ayat yang sangat berbahaya kalau terjadi di dalam gereja dimanapun juga, apabila para pelayannya tidak bisa mendewasakan jemaat Tuhan. 1, belum layak jadi mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Efesus 4 ayat 14. Jemaat yang belum dewasa, masih anak-anak, sangat gampang diapakan? Diombang-ambingkan oleh apa? Angin pengajaran yang salah. Maka itu tema ini gak cuma sekedar tema. Kalau saya boleh tahu, siapa milih tema yang dahsyat ini? Siapa? Oh, puji Tuhan. Jadi Pak Ketua yang baru untuk Papua ya Pak Ginting? Ya, lalu dengan Pak Gembala kami sambut. Ini yang gak main. Oke, beri saya 3 ciri anak-anak, 3 tanda. Sebut anak-anak itu apa? 3, cepat. Suka menangis. Betul. Tunggu dulu. Suka menangis saya tambahkan masuk nomor 1. Suka tersinggung, suka ngambek. Betul? Ya toh? Suka jengkel. Nah, itu anak-anak. Maaf saya cuma tanya, di gereja banyak tidak orang seperti itu? Banyak.
anak sekolah minggu. Nah, biasanya jemaat yang seperti itu pasti buat ulah di dalam gereja, betul atau tidak? Nah, ini yang berbahaya. 2 ciri anak-anak apa? Nangis, suka tersinggung. Nomor 1, bisa diadu. Oh, susah. Ya, ini cari yang negatif, Pak Pendeta. Yang negatif, ciri anak-anak yang negatif. Ayo, anak-anak rata-rata. Kenapa Ibu? Suka merengek. Sudah tadi menangis yang pertama. Apa? Suka iri. Betul. Nomor 2 ini suka iri dan pelit. Loh, betul tidak? Yang namanya anak-anak pasti pelit, wajar. Maka itu kalau anak-anak pegang sesuatu kita minta, enggak boleh, wajar. Itu memang anak-anak, kita enggak boleh marah. Jadi suka iri dan pelit. Nomor 1 suka nangis dan tersinggung. Nomor 2 iri dan pelit. Nomor 3 anak-anak itu apa ya? Usil. Oke. Tambahkan usil dengan apa? Yang negatif ini, yang ketiga. Egois. Itu tadi pelit. Coba pakai kata lain. Ayo. Enggak bisa bertanggung jawab. Betul? Namanya anak-anak enggak mungkin kita minta mereka tanggung jawab. Enggak bisa. Saudara, gereja yang anggotanya anak-anak, gembalanya cepat stroke. Maafin, lo betul tidak? Aduh, lo betul tidak saya pakai kata ini? Susah. Saya masih ingat Pak Pendeta Yakub Nawai. Saudara pernah dengar ya hamba Tuhan ini. Suatu kali saya pelayanan bareng beliau ke Eropa, ini tahun 91 yang setelah. Saat kami satu pesawat, cerita-cerita pelayanan di Eropa 3 minggu kami keliling. Begini kata Pak Yakub, dia manggil saya engkau, ya. Waduh, memang susah ya membalakan orang itu. Ya betul Pak Yakub. Saya pernah 13 tahun jadi gembala. Aduh, sudahlah, susah sekali. Dan biasanya jangan tersinggung. Orang-orang kaya yang paling susah diatur. Maaf, makin hati-hati gereja yang anggotanya orang-orang kaya, hati-hati, maaf saya berkata. Terus gini kata Pak Yakub, betul, ternyata engkau jauh lebih mudah mengembalakan orang hutan daripada orang. Betul tidak? Nah, di Papua nggak ada orang hutan, di Kalimantan banyak. Begini kata Pak Yakub, mengembalakan orang hutan cukup bawa 2 benda, pisang dan tongkat. Betul tidak? Nah, mengembalakan orang. Maka itu ketika jemaat tidak dewasa, surga bangkrut, pekerjaan Tuhan rusak. Mengerikan sekali. Mari kita sekarang belajar kebalikan dari 3 ciri anak-anak. Maka saya mulai dari yang ketiga. Jemaat yang bisa sudah dewasa, ya. Nanti ini sesi pertama, sesi kedua nanti kita akan bahas bagaimana cara mendewasakannya. Ya, ini saya langsung. Ciri kedewasaan ada 3 juga. Kebalikan dari ciri anak-anak yang negatif tadi. Masih ingat yang terakhir? Bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab. Ini penting sekali. Coba saudara merenung sebentar. Begitu kita mendengar kata tanggung jawab, muncul apa di benak kita? Ayo. Apa? Beban.
Betul, cepat ada lagi. Begitu kita mendengar kata tanggung jawab, muncul apa di benak kita? Apa? Pikiran. Oke, pikiran yang apa? Pikiran dewasa ya. Tapi coba lebih jelas. Ayo, tanggung jawab. Hampir betul. Tugas. Apa Ibu? Tidak menghindar. Iya. Jawabannya, seorang yang dewasa itu bisa dipercayai sesuatu. Maka itu tugas, betul. Tidak menghindar, betul. Justru seorang yang dewasa, kalau dia tidak bisa terima beban, tidak punya tanggung jawab, dia merasa gelisah. Suara ini penting, betul tidak? Seorang yang dewasa, dia akan merasa bersalah kalau tidak sampai ada tanggung jawab, ada beban, ada tugas yang dia terima. Betul? Nah, lihat anak-anak. Saya tidak tahu berapa di antara kita yang hadir hari ini termasuk mengikuti di rumah. Anak-anak kita kalau sudah umur 20-an ke atas, minta melulu kerjaannya. Minta ini loh, Mak. Minta ini loh, Mak. Capek nggak punya anak seperti itu seumur 20-an minta terus? Betul? Tapi kalau anak-anak kita umur 20-an, setelah seminggu kita tidak memberi tugas tanggung jawab apa-apa, lalu anak itu datang kepada kita, Pak, Ma, apa yang saya bisa bantu? Ada tugas apa? Ngerti nggak maksud ini, saudara? Lo ngerti tidak? Nah, seperti itu yang Tuhan cari di antara kita, tanggung jawab. Jadi beban pelayanan tidak boleh hanya untuk gembala dan majelis, tidak. Semua anggota jemaat harus punya tanggung jawab masing-masing. Diajar begitu. Maafkan saya, tahun ini 2021 Gereja Pantai Kosta. Kalau saya bicara Gereja Pantai Kosta, enggak cuma GPDI, tapi pergerakan Roh Kudus di Nusantara. Saya pakai kata Nusantara karena waktu itu belum Indonesia. Itu dimulai kira-kira bulan September tahun 1921. Saudara, kemarin saya ditelepon, diwawancara dengan beberapa reporter GPDI yang membuat buku sejarah. Wah, mereka kaget. Saya bisa tahu banyak sejarah GPDI ya, karena saya lahir Surabaya. Dan kelahiran Pak Gereja Pantai Kosta itu di Surabaya, di Jalan Panglima Sudirman sekarang. Itu tahun 1921. Jadi tahun ini sejarah Gereja Pantai Kosta di Indonesia akan mencapai umur 100 tahun. Tapi sedih, perpecahannya nggak habis-habis, nggak berhenti. Terus ada seorang yang bertanya, jadi sekarang di mana kuburan hamba Tuhan hebat pendiri Pantai Kosta, Pendeta Van Hessel? Ada yang bilang di Belanda. Tidak, kuburan Van Hessel ada di Jayapura. Loh, kenapa sampai ke Jayapura? Maaf, saya cerita. Ketika gereja ini berkembang, terjadi perpecahan besar. Maaf ya, saya harus ngomong tentang suku, tapi ini fakta. Hamba-hamba Tuhan dari Maluku perang besar dengan hamba-hamba Tuhan dari Minahasa. Perang besar terjadi di gereja besar Jalan Raja Wali di Surabaya. Ketika perpecahan gak terhindarkan, hamba Tuhan Bapak Van Kessel kecewa dan sedih.
Maka dia berangkat ke Hollandia. Waktu itu Hollandia itu Jayapura. Waktu itu pendeta-pendeta Tionghoa, ya, Isaac Liu, Po Guan Sin, Yap Xiong Yi, mengundurkan diri melihat perpecahan yang ngeri. Maka lahirlah gereja baru, Bethel Tabernakel, lahirlah gereja Pantekosta Pusat Surabaya, lahirlah gereja Bethel Injil Sepenuh. Sedih. Sampai Van Hessel meninggal. Nah, ada di Jayapura. Nah, ini ciri yang kedua. Anak kecil suka bertengkar. Betul tidak? Maka itu kedewasaan ini penting dalam hidup kita, supaya bisa pikul beban. Semua kita masih ingat bukan Matius 11 ayat 29? Mari kita baca. Nah, inilah tanggung jawab yang kita harus kenal. Ya, inilah tanggung jawab. Ayo buka Matius 11 ayat 29. Apa itu? Sudah? 1, 2, 3. Kalimat pertama dulu. Matius 11, 29. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Ini tanggung jawab. Pikula kuk. Nah, kuk ini di Papua tidak ada. Di Jawa ada, di Toraja ada. Ya. Tolong yang di dapur jangan ribut. Maaf. Halo. Woi, yang di dapur jangan ribut ya. Woi, tambah ribut. Beritahu. Suaranya mengganggu. Maaf, ini sebelah ini dapur. Saudara, kuk itu kayu, ya. Oh, apa PLN-nya menyala? Tidak tahu. Kuk itu kayu panjang melengkung yang ditaruh di pundak 2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau untuk membajak tanah. Nah, inilah tanda kedewasaan. Tadi Pak Ketua Umum bilang, wah kalau matinya serentaknya tadi pas saya keluar rumah listrik padam. Pak tolong, mungkin lama. Ya mungkin saya datang Pak sebentar. PLN-nya bertobat. Udah, terima kasih Pak Gembala menenangkan mereka. Saudara, ini hal yang luar biasa. Pikula kuk yang kupasang berarti setiap murid Yesus, setiap anak Tuhan harus pikul apa? Iya, kata lain tanggung jawab. Tolong rekan-rekan gembala perhatikan. Salah satu bentuk keberhasilan kita sebagai pelayan jemaat dan bisa membuat jemaat dewasa, salah satu bukti dan tanda, kita jarang buat rapat serius. Saya selalu nggak suka gereja dikit-dikit rapat, dikit-dikit rapat. Rapat itu buang 2 hal. 1, buang waktu. 2, buang makanan. Kan kalau rapat pasti ada makan. Loh, betul tidak? Lihat saudara-saudari Nabi Rindal, Yayasan Pesat, jarang sekali ada rapat-rapat. Kenapa? Ini bukti anggota jemaat yang sudah dewasa tidak perlu sering diberi instruksi untuk kerja ini, untuk kerja itu. Kalau mereka sudah dewasa, mereka ngerti sendiri apa yang dikerjakan di bagiannya. Maka itu gereja yang hobinya rapat, jemaatnya belum dewasa, karena semua tunggu instruksi perintah dari gembala. Coba renungkan kalimat ini. Serius. Pikul kuk yang kupasang
sebagai gembala, walaupun bukan organisasi gereja tapi Yayasan Pesat ini, banyak semua yang saya pimpin. Sekali saya beri instruksi, saya bilang kepada mereka, tanggung jawab kalian bukan kepada saya tapi kepada Tuhan. Mikir itu. Saya cuma ngawasi dari jauh. Sampai tahun tertentu saya nggak bisa meninggalkan Nabirin karena terus masih bimbing. Nggak sampai 10 tahun. Saya bisa tinggal sampai sekarang saya masih senior. Dan saya lihat di Nabirin pekerjaan kan tetap berjalan karena tanggung jawab. Saya delegasikan kepada mereka untuk mempercayai. Nanti sesi kedua kita akan belajar bagaimana cara kita mendelegasikan kepada orang-orang kita pimpin. Ya, saya lanjutkan dulu. Maka itu pikirkan jemaat-jemaat yang dikit-dikit tanya ini harus apa? Belajar untuk melihat sendiri. Ini milik Papa di surga, bukan milik gembala, bukan. Nah, saya tadi cerita sedikit tentang sejarah Pantai Kosta di Indonesia, sudah 100 tahun. Maaf. Masih ada saja gembala-gembala di aliran Pantai Kosta ini sulit mendelegasikan kepada yang di bawah. Ini kalimat betul atau salah? Nah, ini bahaya. Delegasikan, berikan kesempatan. Maka itu ini konsep penting dalam hidup. Awal Januari ada 3 tokoh gereja Pantai Kosta yang meninggal. Yang ketiga baru minggu yang lalu. Nah, ketika saya dapat berita itu, saya bicara kepada rekan-rekan saya yang saya kenal. Kami punya grup WhatsApp. Berani enggak saudara-saudara mencari pengganti? Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang kelahiran tahun 80-an. Oh, padahal tulisnya. Ya. Berani tidak mencari pengganti hamba-hamba Tuhan yang kelahiran tahun 80-an. Saya bilang gitu pada mereka. Sudah waktunya untuk gereja memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil. Setuju tidak saya berkata kalimat ini? Nah, maka itu latihlah jemaat untuk bisa bertanggung jawab. Pikul kuk, ya, pikul beban. Dan kalimat berikut masih ayat 29 Matius 11. Bagaimana belajarnya? Ayo baca. Ayo baca. Bagaimana belajarnya? Ayo baca. 1, 2, 3 dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Berapa soal? Berapa mata kuliahnya? Baca. Karena aku lemah lembut, 2 rendah hati. Nah, saudara bayangkan, mata kuliahnya cuma 2. Saya tanya, kalau mata kuliah cuma 2, itu belajarnya cepat, lulusnya gampang atau tidak? Cuma 2 loh mata kuliahnya. Gampang. Tapi kenapa banyak yang nggak lulus? Cuma 2 mata kuliah saja kok. Ngerti nggak pertanyaan ini? Karena kita tidak mau belajar. Ini yang luar biasa dalam konsep pikul kuk, pikul tanggung jawab. Berani menerima tugas, berani menerima beban, berani menerima delegasi. Katakan amin. Nah, tolong para gembala, jangan kita bersalah. Seperti berapa senior kita, semua dipegang sendiri, semua diatur sendiri. Bagikan, delegasikan kepada yang lain. Kita harus berani untuk mengerjakan ini. Pak, memang berat, tapi enggak, karena ini perintah dari Tuhan Yesus. Hal kedua, apa
ciri kedewasaan. Coba lihat tadi yang kedua, ciri anak-anak negatif apa? Ayo lihat catatannya. Yang kedua tadi ciri anak-anak itu pelit, egois, iri hati. Nah, lawan katanya kita buka Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2. Ini tanda kedewasaan. Ya, Filipi pasal 2. Mulai ayat yang pertama. Jadi tolong jemaat kita masing-masing harus sudah dewasa dengan konsep ini. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Nah, kalau dalam dunia anak-anak tidak ada nasihat, yang ada gosip. Betul? Maaf saya tanya, pernahkah kita sadar bahwa salah satu kerusakan gereja karena ada orang di gereja itu punya mulut ember? Loh, saya tanya, iya atau tidak? Tukang gosip itu merusak. Tolong catat. Orang yang dewasa tidak akan suka gosip. Kenapa? Gosip itu bentuk orang tidak punya tanggung jawab. Loh, kok bisa? Dengar. Sering gak kita disakiti seseorang? Sering, oke? Kalau yang dewasa, dia tenang, nggak bereaksi. Betul? Tapi kalau anak-anak, woi, tersinggung, tapi nggak berani ketemu orangnya. Karena nggak berani ketemu orangnya, karena dia takut, maka dia gosip. Aku beritahu, ternyata dia itu begini begitu. Nah, yang dengar itu tukang gosip juga. Terus gimana? Ngomong lagi ke orang lain. Nah, padahal itu kan tanggung jawab dia, karena dia disakiti. Nggak berani ngomong langsung, pakai orang lain. Ini setan betul. Betul tidak saya ngomong? Ini setan. Dan dalam sejarah gereja sudah terbukti gosip itu sarana setan untuk merusak kesatuan tubuh Kristus. Katakan iya. Maka itu yang pertama, dalam Kristus ada apa? Nasihat. Jadi nasihat itu harus dari diri sendiri, bukan lewat orang lain. Nah, gosip ada yang rohani. Gosip ada yang rohani. Begini rohaninya gosip. Satu kali kumpul beberapa anak Tuhan, saudara-saudara, mari kita doakan. Saya dengar kabar saudara kita si Antu begini begitu. Ngerti nggak? Kedengarannya rohani nggak? Mari kita doakan. Belum saya tanya cepat. Rohani nggak? Bukan rohani. Karena dia cetak koran. Ngerti kata cetak koran? Nah, itu bukan mendoakan, itu gosip. Serius, maka itu hati-hati kata, mari kita doakan. Stop. Kalau itu tanggung jawab kita, karena dia ada masalah dengan kita, jangan bilang mari kita doakan. Salah. Ada nasihat, artinya ayo, ada nasihat artinya ngomong sendiri, datangi langsung. Kalau kita tidak siap, tutup mulut, cuma ngomong dengan Tuhan. Tidak boleh mari kita doakan. Awas, mau doa sendiri. Tujuh. Yang kedua, dalam Kristus ada apa? Penghiburan kasih. Apa lawan katanya? Menjatuhkan.
Banyak tidak dalam gereja pakai kata-kata halus, manis, tapi menjatuhkan orang lain. Ini jahat, itu belum dewasa. Yang ketiga, ada persekutuan roh. Artinya saling menjaga satu dengan yang lain. Walaupun itu di dalam gereja ada yang bersalah, pakai hukum Matius 16, datangi 4 mata. Masih ingat perintah itu? Kalau tidak mau terima, panggil saksi. Kalau panggil saksi tidak mau, masalahnya serahkan kepada jemaat. Itu peraturan. Persekutuan roh itu semanis itu. Yang berikut ada apa? Kasih mesra. Bukan benci, bukan dendam. Bayangkan, ini cuma 1 ayat saja, isinya luar biasa. Betul tidak? Kalau kita lakukan ini dahsyat, saudara. Terus, ada apa lagi? Nah, masih 1 ayat. Bayangkan kalau kita sebagai pelayan dan jemaat didewasakan. 5 hal, 5 atau 4 ya. Nasihat 1, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. 5. Ini tanda kedewasaan. Saling bertanggung jawab, saling menjaga, saling melindungi sesama anggota. Keren gak itu, saudara? Harusnya begitu. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah apa? Sukacitaku dengan ini. Tambahan 1, hendaklah. Nah, kita harus apa? Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini bentuk tanggung jawab di dalam gereja. Enggak saling menjatuhkan, enggak memecah belah, enggak merusak, enggak gosip. Ini luar biasa kalau kita kerjakan. Setan enggak punya kesempatan untuk merusak. Ayat 3. Dengan, nah ini mulai, ini kedewasaan. Enggak iri hati, enggak egois. Dengan, ayo, tidak pelit ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kita bagaimana? Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini luar biasa. Ini bukti-bukti kedewasaan. Tidak ada iri hati, enggak ada keegoisan. Selalu saling berbagi, selalu mencari keuntungan demi orang lain, bukan cari keuntungan buat diri sendiri. Kalau ini kita kerjakan, hasilnya luar biasa. Indah bukan? Kalau ini ya, ayat 4. Dan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hasilnya luar biasa. Dahsyatnya ini tanda kedewasaan. Enggak pelit, enggak egois, enggak iri hati, tapi selalu bersama-sama. Tahun 79 bulan Juli, ada seorang hamba Tuhan yang baru pulang dari Rusia, waktu itu Uni Soviet, memberikan kesaksian yang menggetarkan saya. Tahun 79, waktu itu komunis masih jahat sekali. Ada 9 pendeta dari denominasi yang berbeda-beda ditangkap oleh KGB. KGB itu polisi rahasianya Uni Soviet, kejam, sadis. 9 orang ini saling kenal, bahkan mereka kompak, mereka baik. Ketika mereka ditangkap satu persatu, tidak saling diberitahu. Jadi mereka masing-masing hanya tahu, aku ketangkap. Dia nggak tahu kalau 8 teman lain juga ketangkap. Diinterogasi di tempat yang beda-beda. Dalam interogasi itu, tentara polisi komunis ini menyampaikan semua data
rinci. Dalam sebulan ini kolektemu masuk berapa? Dalam sebulan ini kamu khotbah berapa kali dan khotbahmu apa? Itu semuanya tahu. Kamu yang terakhir ada ibadah keluarga di tempat ini. Nah, kira-kira kalau kita yang ditangkap dengan interogasi data yang lengkap, kita mikir apa? Pasti ada yang pengkhianat, ada yang bocor. Itu selama berapa? 8 hari. Setiap hari ada info baru. Dan hampir semua info KGB itu betul. Maka itu mereka bersembilan kaget, kok bisa tahu? Kamu belanja di toko ini tanggal sekian, kamu begini, pokoknya semua. Setelah 8 hari diinterogasi, selama seminggu kemudian diam, gak ada interogasi 9 orang ini. Coba mikir, dalam seminggu diam itu muncul apa di pikiran 9 orang ini? Apa? Bukan, mikir. Nah, siapa yang bocorkan ini? Mereka mikir. Setelah lewat seminggu, maksud KGB akan dipertemukan di satu ruangan 9 orang. Nah, kira-kira apa maksud tentara rahasia ini waktu 9 orang dipertemukan? Apa? Iya, aduh, yang mereka buat 9 ini dia akan apa kira-kira? Saling menuduh. Bisa nggak pukul-pukulan? Ternyata kamu pengkhianat, kamu begini. Tibalah saatnya 9 orang dibawa dari ruangan yang berbeda masuk satu ruangan. Begitu mereka saling melihat saudara mereka, mereka nangis. Loh, kok kamu ada di sini? Loh, sejak kapan kamu di sini? Mereka peluk-pelukan, menangis, saling tanya kabar keluarga bagaimana. Polisinya bingung. Loh, kok bisa begini jadinya? Saudara, dari kisah itu ada 2 KGB bertobat percaya Tuhan Yesus karena ini. Begitu mereka ditanya, kok bisa begini? Ini loh, Filipi 2 ini yang mereka katakan. Kami ini sudah saling percaya satu dengan yang lain. Kami gak percaya apa yang kalian katakan. Karena setelah hari ke-7 KGB bilang, kamu, kenapa kami tahu rahasiamu? Karena temanmu yang ini, sebut namanya. Nah, walaupun disebut namanya, tapi 9 pendeta ini gak percaya. Gak mungkin saudara kami gak sejahat itu. Bayangkan saudara. Maka itu kalau Filipi 2 ini kita lakukan dalam hidup, setan gak akan bisa bekerja di gereja kita masing-masing. Karena sehati, sepikir, sejiwa, saling percaya satu dengan yang lain. Gak ada gosip, gak ada. Ayat 5. Ini hasil, ini penyebabnya mereka bisa seperti itu. Baca sama-sama Filipi 2 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sederhana. Kalau tadi kita belajar berapa soal? Tangan sosok gini musuh atau 2, apa saja? Rendah hati dan lemah lembut. Sekarang ada 2 lagi. Saudara dan saya jadi dewasa, bukan dilihat, wih doanya 6 jam sehari, tidak. Wih hafal 100-an ayat Alkitab, tidak. Wih persembahannya banyak, tidak. Kita nggak akan bisa iri hati dan pelit, egois, tidak. Kalau kita hidup memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Sederhana sekali.
Maka itu kalau jemaat belum dewasa, rusak gereja. Yang terakhir, apa tadi nomor 1? Anak-anak, ciri anak-anak suka nangis, tersinggung. Nah, jemaat yang dewasa, dengar ya, jemaat yang dewasa tahan banting. Amin. Yang enggak tahan banting, yaitu baru kejepit pintu, sudah begini. Betul? Baru disinggung, tapi yang dewasa tahan banting. Amin. Enggak suka menangis. Anak-anak atau orang dewasa yang suka tantangan. Ayo, orang dewasa suka tantangan. Anak-anak nggak suka dengan masalah, tapi orang dewasa harus siap menghadapi masalah. Nggak cengeng, nggak mudah tersinggung karena ada karakter Yesus dalam hidupnya. Kalau dalam hidup kita ada pikiran dan perasaan yang Yesus miliki, karena kita pelayan jemaat yang benar, gereja Tuhan didewasakan. Nggak suka tersinggung, nggak suka ngambek, nggak suka nangis, tapi berani menghadapi risiko dalam hidup ini. Ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 7. Nah, ini ayatnya yang dewasa. 1 Korintus 6 ayat 7. Kita akan baca sama-sama. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Maka itu hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, pelayan jemaat, saya ulangi lagi saudara, pelayanan yang mendewasakan. Sudah? 1, 2, 3. Oh, ulang-ulang. 1, 2, 3. Adanya saja apa? Perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain sudah merupakan apa? Kekalahan. Nah, stop dulu. Ini loh saudara, anak-anak itu suka ribut. Betul tidak? Satu kali saudara, ini Pak Pendeta Eliezer itu saya nggak tahu dia pas ada di mana. Nah, berapa hari nginap di situ dalam pelayanan. Nah, tetangga sebelah di mana Pak Edo nginap, itu rumah hamba Tuhan. Itu ada 2 anak kakak beradik, hampir tiap hari berkelahi. Terus Pak Edo tanya kepada gembalanya, "Aduh, enggak, itu 2 anak itu susah sekali diaturnya." Ya udah, suatu hari Pak Edo tertawa. Kenapa? Karena ibunya 2 anak ini berteriak, "Kamu 2 berkelahi terus kayak pendeta saja." Betul atau salah kalimat ini? Pak Edo tertawa. Betul juga, ini 2 anak kayak pendeta berkelahi terus. Maaf. Ngerti nggak contoh ini? Nah, ini anak-anak. Perhatikan kalimat ini. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Kalau mendengar kalimat itu, ini perkara besar atau perkara kecil sebetulnya? Adanya saja perkara di antara kamu seorang dengan yang lain, ini perkara besar atau kecil? Kecil. Itu sudah merupakan apa? Kekalahan bagi kita. Ayo, suka kalah atau suka menang kita seharusnya? Menang. Nah, untuk menang lihat ada 2 resep. Masih kalimat berikut di ayat yang sama. 1, mengapakah? Ayo baca. 1, mengapakah kamu tidak lebih suka? Wih, ini enggak enak. Justru ciri-ciri orang dewasa siap diperlakukan tidak adil. Berat atau ringan? Tidak. Tuhan Yesus yang mengalami duluan. Kenapa berat? Betul? Kan dia berkata, ikuti teladanku.
Tuhan Yesus diperlakukan adil atau tidak adil? Sangat tidak adil. Dia berontak atau diam? Nah, yang kedua, mengapakah kamu ini penting? Mengapakah kamu tidak? Nah, saudara, inilah tanda kedewasaan. Kalau anak kecil langsung tersinggung, langsung nangis. Tapi kalau kita tidak, diperlakukan tidak adil, diam. Dirugikan, puji Tuhan. Ya, kok enggak amin? Betul tidak? Puji Tuhan, enggak apa-apa. Saudara, ini hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi pegang dua resep ini. Maka kita balik. Kalau sampai ada pendeta, hamba Tuhan, jemaat suka bertengkar, berarti mereka masih anak-anak, tidak siap untuk diperlakukan tidak adil, dan tidak siap untuk dirugikan. Aduh, jangan begitu. Mau jadi dewasa? Iya. Kalau enggak bisa menikah dengan mempelai laki-laki surgawi. Masih anak-anak terus begitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siap jadi gereja yang didewasakan, dan kita pelayan-pelayan Tuhan yang mendewasakan. Tuhan memberkati kita semuanya.